Kenalkan, namaku Gandhi. Umurku sekarang beranjak 27 tahun dan kini aku belum menikah. Aku sehari-hari membantu ayahku ke sawah. Apabila sore senja, aku baru pulang dari sawah. Aku tidak memiliki lahan sawah. Sawah yang aku kerjakan selama ini adalah sawah Pak Kasto, samaran, dengan perjanjian bagi hasil. Pak Kasto adalah seorang kepala desa di desaku. Ia mempunyai seorang anak perempuan yang masih kuliah di kota. Aku hanya tahu Pak Kasto punya satu orang anak saja. Pak Kasto adalah orang yang cukup terpandang dan kaya di desaku. Lahan sawahnya cukup lumayan banyak sehingga ia menyewakan maupun memberikan modal kepada penduduk desaku untuk menanam padi di lahannya. Ayahku selalu menyuruhku untuk menikah karena menurut ayahku, umurku semakin lama semakin tua. Itu yang membuatku menjadi beban dalam bekerja. Suatu hari, Pak Kasto datang ke sawah melihat kami lagi menanam. Aku pun diajak ngobrol dengan Pak Kasto. "Hen, kamu belum mau menikah apa?" tanya Pak Kasto. "Entah, Pak. Ayahku memang menyuruhku cepat-cepat menikah." "Keburu tua," jawabku singkat. Pak Kasto pun berkata, "Besok kamu ke rumah, ya?" Aku diam dan berpikir, mengapa Pak Kasto menyuruhku ke rumahnya besok? Mungkin aku disuruh membantu panen kemarin. Keesokan harinya, aku pun pergi ke rumah Pak Kasto. Di sana, aku dipersilakan duduk di ruang tamunya. "Ada apa ya, Pak?" "Bapak menyuruhku ke rumah Bapak," tanyaku kepada Pak Kasto. "Jadi gini, Gandhi, Bapak mau memperkenalkan kamu dengan anak Bapak," ucap Pak Kasto. Aku bingung dengan Pak Kasto. Kenapa ia menyuruhku untuk berkenalan dengan anaknya? Apa yang mau Pak Kasto lakukan dengan semua ini? Dalam hatiku, aku hanya bertanya-tanya. Tak lama, datanglah anak Pak Kasto. Aku berkenalan dengannya. Ia bernama Indah. Aku disuruh Pak Kasto untuk membantu Indah di sawah, untuk membuat laporan tugas akhir kuliahnya yang disebut skripsi. Sejak itu, aku dekat dengan Indah. Semakin hari, aku semakin tertarik dengan Indah. Beberapa bulan kemudian, aku pun memberanikan diri untuk melamar Indah. Aku menikahi Indah, dan sejak itu, aku tinggal di rumah Indah. Namun, karena Indah memutuskan untuk bekerja di sebuah perusahaan swasta, sedangkan aku harus pergi ke sawah setiap harinya. Akhirnya untuk mengurus rumah, kami mencari asisten rumah tangga. Kala itu, tetanggaku menawarkan seorang asisten rumah tangga. Dia adalah Bude Marta. Bude Marta adalah seorang wanita yang berumur kurang lebih 48 tahun. Ia tinggal di kampung sebelah yang cukup jauh. Aku dan istriku kasihan melihat Bude yang rumahnya lumayan jauh. Akhirnya, aku dan istriku menyuruh Bude tinggal bersama kami. Karena hal itu, istriku sepulang kerja sering berbincang-bincang dengan Bude. Aku hanya melihat mereka berbicara dari jauh. Namun, suatu malam, aku melihat istriku lagi bercengkerama dengan Bude Marta di ruang tengah. Karena mataku mulai terasa berat, aku memutuskan untuk ke kamar duluan. Dengan niat memberikan kejutan untuk istriku, aku menuju ke kamar. Di kamar, aku berdiri di depan kaca dan mengambil parfum yang ada di meja rias. Tak berselang lama, klek, suara pintu kamarku terbuka. Ternyata itu istriku yang datang ke kamarku. Saat itu, istriku heran melihatku yang berdiri di depan meja rias. Ia terlihat bingung dengan apa yang kulakukan. "Sayang, kamu lagi apa sih?" tanyanya. Aku hanya tersenyum dan berkata, "Ini, lagi siap-siap." Istriku pun mulai tertawa kecil dan berkata, "Ya sudah, aku ke ruang tengah dulu, ya." Aku mengangguk dengan senang hati. Namun, malam itu, entah kenapa, istriku tiba-tiba meninggalkanku dengan keadaan yang membuatku merasa ada yang kurang. Karena tidak tahu apa yang membuat istriku seperti itu, aku mencoba menenangkan diri. Aku pergi ke dapur untuk membuat es teh. Sesampainya di dapur, aku membuka kulkas, mengambil es batu, dan membuat es teh. Saat aku selesai minum es teh buatanku,
Aku meletakkan gelas di meja dapur. Tiba-tiba, ada seseorang yang keluar dari kamar mandi. Memang kamar mandi di rumahku terletak di sebelah dapur, sehingga apabila mau ke kamar mandi harus melewati dapur. Betapa terkejutnya aku melihat ternyata Bude Marta yang keluar dari kamar mandi. Sementara itu, Bude juga nampaknya terkejut melihatku. Ia terlihat termangu melihatku saat itu. Saat itu, aku sempat memberikan sarungku. Namun, Bude hanya melihatku dengan melongo. Aku sempat berpikir aneh-aneh saat itu. "Bude, belum tidur?" tanyaku. "Belum, Nak. Kamu sendiri ngapain di dapur sendiri? Gak pakai baju, cuma pakai sarung?" tanya Bude. Aku sempat kebingungan mau jawab apa saat itu. "Oh, iya, Bude. Aku tadi terasa gerah sekali. Aku ke dapur sekalian buat es teh," jawabku seraya menundukkan kepala. "Ya sudah, Bude. Aku ke kamar dulu, ya?" ucapku sambil berlari kecil untuk menutupi rasa maluku kepada Bude Marta. Sesampainya di kamarku, aku langsung duduk di sebelah istriku yang tampak tertidur dengan pulas. Aku menghela napas panjang. Jujur, jantungku terasa deg-degan karena lari kecil tadi akibat dari kepergok Bude waktu di dapur. Jujur, aku berpikir betapa malunya aku. Aku memukuli kepalaku sendiri dan menyalahkan diriku sendiri. Namun, aku menyadari bahwa Bude hanyalah asisten rumah tangga untuk kami. Pagi itu, seperti biasa, istriku pergi ke kantor. Sedangkan aku masih saja teringat kejadian tadi malam. Mungkin kalau tadi malam aku tidak bisa menahannya, mungkin saja aku sudah melakukan hal yang tidak seharusnya dengan Bude Marta. "Mas, aku berangkat dulu ya," ucap istriku sambil mencium tanganku. "Oh, iya. Hati-hati. Nanti Mas ke sawahnya agak siang," ucapku. Selepas itu, istriku pun pergi ke kantor. Aku masih duduk santai di halaman rumah. Tak lama setelah istriku pergi ke kantor, Bude Marta menghampiriku. "Mas, sarapan dulu. Bude sudah buatin sarapan bubur. Bude taruh di meja makan," ucap Bude Marta seraya tersenyum. "Oh, iya, Bude. Bude mau kan temani aku sarapan?" tanyaku dengan penuh harap. "Oh, iya, Mas. Boleh," sahut Bude. Akhirnya, kami pun menuju meja makan rumahku. Bude mempersiapkan makanan untukku dan duduk tepat di hadapanku. Kala itu, suasana rumah begitu sepi. Hanya ada aku dan Bude. Aku mencoba merayu dan mencoba keberuntungan dengan Bude Marta. Hari demi hari, hubungan antara aku dan Bude Marta semakin dekat. Kami sering menghabiskan waktu bersama tanpa sepengetahuan istriku. Selama beberapa bulan, aku dan Bude Marta terus melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kami lakukan. Bahkan, kami melakukannya di berbagai tempat di rumah, seperti di dapur, di kamar, dan di kamar mandi. Semua itu kami lakukan agar tidak terlihat oleh orang lain. Kehadiran Bude Marta memberikan kebahagiaan tersendiri bagiku. Aku hanya berharap semua ini akan terus berlanjut tanpa sepengetahuan istriku. Aku tahu apa yang kulakukan salah, tapi aku tidak bisa berhenti. Channel ini tidak bermaksud untuk merusak moral, hanya berbagi pengalaman saja, dan tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mendengarkan cerita channel ini. Jangan lupa subscribe mendapatkan update terbaru dari Kisah Ranjang dan pastinya Anda akan selalu mendapatkan update cerita seru.